Ya Allah, kenapa tiba-tiba saya begini pasrah? Kenapa tiba-tiba saya tidak takut mati? Setiap kali saya naik turun pesawat, biasanya selalu ketakutan. Tapi kenapa sekarang tidak? Kenapa justru sekarang? Aneh. Oh, tenang hatiku, tenang. Sebentar lagi badanku, kakiku akan menyentuh Jakarta. Tapi hatiku akan menyentuh siapa? Ketika berangkat dia kelihatan aneh sekali. Seperti ada yang dirahasiakan. Apa dia sakit? Oh, itu dia. Pasti itu pesawatnya. Hidup dan manusia hanya angka-angka sekarang. Sudah lama Jakarta tidak lagi menganggap saya manusia. Bagi mereka saya hanya pengusaha, angka-angka. Setiap kali saya pulang, selalu hanya pegawai dan staf yang menyambut saya. Oh, tenang hatiku, tenang. Tapi istri saya di mana? Dan saya sendiri juga di mana? Apa betul saya masih hidup? Apa betul ramalan dokter-dokter di London itu? Maaf Pak Rahadian. Sudah mendarat, maksud saya Jakarta. Oh iya, tentu saja Jakarta. Jakarta Pak, rumah. Rumah. Selamat datang Pak. Kalau saja saya bebas mencium dan memeluk gadis ini. Tuhan, kenapa saya tidak boleh memeluk lelaki yang saya kagumi ini? Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Apa acara yang mendesak hari ini, Dewi? Rapat mengenai rencana PHK, Pak. Yang satu ini bukan mesin, bukan angka, tapi daging dan jiwa. Jalan. Ke kantor, Pak? Kantor, rumah. Rumah. Indah sekali. Ya, indah sekali sebuah rumah. Tapi rumah bukan hanya khayalan. Rumah adalah kenyataan itu sendiri. Megah, mewah, hampa seperti pemiliknya. Seperti saya, kosong. Dagingku segar dan boleh jadi penuh vitamin. Tapi hatiku, rohaniku, terlantar. Halo? Pasti dari Anneke. Ada telepon, Yan? Dari Anneke kan? Iya, dari Anneke. Pasti mau minta maaf.
Halo? Maafkan, Yan. Selalu begini. Pada saat kita harus ketemu, kita tidak ketemu. Yang penting kamu senang. Senang. Senang sekali tentu. Seluruh dunia paling senang saya. Kamu juga? Oh iya, saya juga. Seluruh dunia. Senang. Yan, kita selalu senang, bahagia, selalu. Karena kita selalu saling mengerti. Saya tidak pernah bisa berhenti menyintaimu. Seperti pada waktu pertama kali bertemu. Seharusnya saya menemani kamu makan. Saya sudah menyuruh Nyai masak sayur pindang Cirebon kesukaanmu. Oh iya Yan, kawan lama kamu, Kartono Profesor, menanyakan kamu. Seperti biasa dia menghantam saya, karena tidak pernah memberi kesempatan kamu tampil bersama, katanya. Kata-kata. Cuma kata-kata. Abad ini abad huruf dan angka-angka. Insyaf dong, Dev. Insyaf. Tidak gampang nelpon orang penting seperti dia. Keluar, Fer. Keluar sebelum saya ngamuk. Pasti kamu tahu persis seberapa umur bosmu itu. Dan itu. Dewi! 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 Buka, Dewi! Insyaf! Lu apa sih? Dewi! Dewi! Buka! Dewi! Dewi! Insyaf! Dewi! Jangkrik! Yan? Yan? Halo? Halo? Makan malam sudah siap, Yan. Ari mana? Maafkan Nyai, Yan. Sudah 2 minggu Ari tidak pulang. Tidak pulang. Tidak pulang. Oh ya, ada titipan dari Ari. Astagfirullah. Halo Pak, halo. Aduh, udah sejuta kali deh pengen bilang halo sama Papa. Mama masih ingat gak? Ini Ari loh, anak Papa. Papa tahu siapa yang ambil nih rapot? Coba tebak. Salah. Bukan Mama. Tahu siapa yang ambil? Nyai. Nyai memang baik sekali. Tapi cuma agak bodoh. Nah, sekarang Ari mau diam, Pak. Papa lihat saja. Papa lagi sendirian kan? Ari tahu. Pasti. Ari jarang melihat Papa berdua sama Mama. Cukup jelas saya kira. Jelas. Terima kasih Bu Dayan. Kami persilakan kepada penanya berikutnya. Terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan, maaf agak pribadi. Apakah kegiatan Ibu sendiri tidak mengganggu hubungan Ibu dengan suami Ibu? Betul itu. Antara saya dan suami saya selalu ada saling pengertian. Sayur pindang tulang kambing, Yan. Aneke yang minta. Juga sambal goreng udang. Saya naik sepeda loh. Dari Surabaya ke sini. Kurang apa saya? Kurang ajar. Jangkrik. Kamu seorang suami, Ferry. Dan
Dan saya tidak punya hubungan apa-apa lagi sama kamu. Kami sudah cerai. Kami memang bukan jodoh. Saya memang jodoh kamu kok. Gampang sekali cara kamu hidup. Baru saja kawin sudah cerai. Eksperimen gagal. Selain itu demi kamu kok. Demi kamu. Demi kamu. Aduh, lebih baik kamu cepat pergi daripada bertambah gila. Lagi zaman apa sih kamu? Kok masih pakai rayuan gombal begituan? Sumpah mati. Mau bukti? Ini ada surat cerainya. Masih baru. Asli. Dan bukan beli. Dan sumpah mati sebelah deh. Saya tidak akan tinggalkan kamu lagi. Percaya sekarang. Laki-laki itu menjijikan. Mereka pencuri semua. Mau menang sendiri. Penjajah. Diktator. Fasis. Pokoknya tidak ada kata yang tidak jelek. Yang tidak cocok untuk menyebut laki-laki. Lebih baik saya makan di dapur saja. Masa sih di dapur, Yan? Waktu kecil saya selalu makan di dapur. Dapurnya jelek, kotor. Tapi saya selalu ditemani ibu. Ibu. Kamu ini sintik apa gila toh? Sudah beribu kali saya bilang, saya rindu, kangen, gandrung. Apa kamu bilang? Gila? Mungkin saja. Gatot kaca saja bisa sakit ingatan. Apalagi saya. Ya tuh, ya tuh, ya tuh. Gila. Rupanya saya mencintai gadis itu.
Selamat datang, sayang. Oh. Apa kata dokter? You'll get another 1,000 years, Mr. Rahadian. Begitu kata dokter di London. 1000 tahun lagi saya masih akan tetap bercokol di bumi yang semakin bising ini. Kecewa kamu? Dayan, kamu baru saja pulang. Berlakulah sedikit manis. Sorry. Jam berapa sekarang? Hampir 2:30. Oh. Belum jam 4 kamu sudah pulang? Sayang. Semakin rapat seorang istri mendekat, biasanya semakin berlipat dosanya. Kalau bukan kamu yang bohong, dokter itu yang bohong. Kamu betul-betul sakit. Kamu yang sakit. Kenapa kamu, Dayan? Kamu aneh sekali. Kamu berubah. Aneh, berubah. Aneh, berubah. Aneh, berubah. Kamu yang aneh. Kamu yang berubah. Yang serius, Yan. Berhenti membadut. Kamu yang badut. Dayan. Kita semua badut. Kita semua sakit. Kita semua berubah. Tanganmu keras seperti sedang memegang maling. Kita semua maling. An, kapan kita akhiri sandiwara ini? Dewi. Saya tinggal di kota ini, tapi sama sekali saya tidak pernah mengenalnya. Karena saya tidak pernah sungguh-sungguh melihatnya. Dan jarang sekali saya sempat menginjak tanahnya. Begitu banyak kehilangan justru pada saat begitu banyak saya memiliki kekayaan. Tehnya, Pak. It's not Japanese tea. It's not Chinese tea. Make no mistake, it's real Indonesian tea. Mangga atau dileet? Monggo. Kamu betul-betul pagi hari. Hangat dan nyaman. Selalu segar. Bapak juga harus selalu begitu. Harus selalu segar. Tidak boleh sakit. Nanti Dewi ikut-ikut sakit. Oh, Bapak tidak sakit. Tidak pernah. Tidak pernah dan tidak mau. Bapak datangi dokter yang paling dokter di London. Apa katanya? Tidak ada apa-apa. Lihat. Malah Bapak merasa sangat amat sehat. Iya kan? Seumur hidup rasanya baru sekarang Bapak merasa paling fit. Biasanya bohong saya selalu berhasil. Bapak tidak bisa bohong. Gadis ini tahu segala sesuatu tentang saya. Dewi tahu sifat Bapak. Ada yang tidak beres pada kaki kiri Bapak. Oh ya? Kalaupun ya, Bapak kira ini cuma rematik biasa. Dewi sendiri kan tahu. Sudah lama sekali Bapak tidak pernah eksersis lagi. Iya kan? Sedap. Kamu beri ramuan apa teh ini? Doa. Dewi ingin Bapak panjang umur. Sepanjang umur Nabi Ibrahim. Dewi. Halo? Semuanya sudah siap loh, Dew. Sebentar ya Pak Yus. Ditunggu ya, Non. Semua direksi dan general manager sudah menunggu, Pak. Bapak tiba-tiba kelihatan capek. Betul tidak sakit.
Jadi mesin itu capek kalau orang menyadari dirinya bukan mesin. Kamu jangan mau jadi mesin. Lainnya semua besi. Bau karat. Semuanya mesin. Di ruang mana? Di ruang pola, Pak. Baik-baik, Pak Rahim. Alhamdulillah, Juragan. Moga-moga Juragan juga tidak kekurangan suatu apa. Mesin tua juga lelaki ini. Selama hidup nasib orang ini tidak pernah berubah. Tapi kok kelihatan bahagia? Atau memang dia betul-betul mesin? Bisa saja usul itu diajukan dalam rapat yang sekarang ini. Sebentar. Yang penting adalah berita acara hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Yan. Pagi, Yan. Bagaimana? Semua tentu bertambah baik. Sebenarnya sahabat saya ini tidak sedang menanyakan kesehatan saya. Dia sedang berharap kesehatan perusahaan tidak terganggu. Apa kata dokter itu? Saya tidak ke dokter. Saya cuma duduk-duduk di sebuah taman menyaksikan burung-burung. Oh, sayang sekali. Tapi kenapa tidak? Karena dokter itu manusia. Dan saya sedang tertarik pada burung-burung. Bagaimanapun burung-burung lebih indah dari manusia. Burung-burung tidak pernah menjengkelkan. Jangan bercanda, Yan. Saya serius nih. Kesehatan kamu. Buat apa? Semuanya tidak berguna. Kamu tahu siapa yang menjemput saya di airport? Siapa yang menemani saya makan malam? Siapa yang menemani saya tidur? Maaf, Pak. Tepat jam 10 seperti kata Bapak. Barangkali rapat bisa dimulai. Barangkali saya juga bisa mulai lagi. Dari mana? Untuk apa? Halo? Dewi, masuk sebentar. Ada surat penting yang mesti dibuat segera. Ini Bapak? Siapa lagi? Awas, jangan terlalu ketus. Nanti semua relasi lari. Bapak tunggu ya. Gila kamu. Ya, gila saya. Keluar. Keluar. Jangan kelewatan, Fer. Ini sudah di luar sempat santun. Wah. Meja ini pasti harganya lebih mahal daripada sepeda saya. Italy? Spain? France? Atau USA? Mewah. Jangan sok tahu. Kamu juga jangan sok tahu menuduh saya lelaki yang gampang kawin cerai. Bukan main tempat ini. Semua kelihatannya kecil-kecil dari sini. Pantas. Orang-orang macam bosmu itu suka mengecilkan orang lain. Ya. Karena mereka berada di atas. Mereka pikir mereka dewa-dewa. Fer, sangat gampang saya bisa mengusir kamu. Di sini ada tabel pengaman. Tahu saya. Tapi saya nggak peduli. Panggil saja satpam-satpam itu. Kamu pikir siapa saya? Persis seperti dalam film-film Hollywood. Jangan sinis. Yang kamu saksikan ini hasil karya seorang laki-laki yang habis-habisan meras keringatnya. Laki-laki hebat.
Kagum betul kamu rupanya. Saya selalu kagum pada laki-laki yang kerja keras. Dan tidak pada laki-laki yang luntang-lantung. Dan kamu juga rupanya ikut tenggelam dalam keringat lelaki tua itu. Boleh saya tanya? Berapa harga semua kemewahan ini? Kamu tidak akan sanggup membelinya. Kamu tahu berapa harga saya? Lebih murah daripada ini semua. Ya, tapi saya tidak akan pernah menjual diri saya. Maafkan saya. Saya mencintai kamu. Akan saya buktikan apa yang bisa saya lakukan. Tutup rapat-rapat album ini. Lupakan atau buang saja ke selokan. Kenangan itu tidak ekonomis. Kecuali buat pengarang-pengarang cengeng. Ibu tersayang, sampai hari ini Dewi belum menerima balasan surat. Padahal uang yang Dewi kirim sudah lebih setengah bulan. Ada apa? Ibu tidak apa-apa kan? Adik-adik bagaimana? Jangan cengeng. Pada zaman sekarang, perempuan itu harus perkasa. Contohnya seperti tante sendiri. Biar sudah menjanda selama 15 tahun 17 hari, taruh 1 abad setengah. Tante masih tetap tegar dan tidak pernah kesepian. Bu, beberapa kali Ferry datang. Tapi Dewi tetap benci. Mual. Dewi sudah menetapkan hati, tidak mau lihat dia lagi. Dewi sudah mantap dengan lelaki yang Dewi ceritakan tempo hari. Ini dia. Siapa yang tidak kenal tokoh perempuan ini? Cantik, pintar, mandiri, dan sukses. Dan modern. Coba baca. Dengan suaminya, mereka adalah pasangan ideal. Kamu sendiri mengenal mereka, kan? Bukan main pasangan itu. Sangat ideal. Paling ideal. Dia sudah tidur di ruang kerja. Halo. Belum tidur, sayang? Kamu juga belum? Lama-lama saya tidak tahan. Setiap kali pulang, menghadapi sikap yang penuh kebencian seperti itu.
Saya juga tidak tahan setiap kali menyaksikan rumah ini selalu kosong. Yan, kita bukan remaja lagi. Kita sedang tua. Kenapa kamu tiba-tiba jadi cengeng sih? Sudah tentu rumah ini kosong. Anak-anak sudah besar. Mereka sedang mandiri. Dan karena kamu juga sebagai tokoh semakin besar dan sebagai wanita semakin mandiri, begitu? Aduh, kasihan sekali sih kamu. Rupanya kamu memang tidak siap menghadapi ini semua. Kamu tidak pernah siap, saya kira. Alah, kamu hanya capek pasti. Capek. Capek? Lebih dari capek. Kalau capek, istirahat. Perusahaan tidak akan ambruk kalau kamu istirahat. Percaya. Dunia juga tidak. Dingin sekali cara kamu ngomong. Seperti dokter yang sedang memberi nasihat. Begitu rupanya kalau perempuan sedang menjadi dirinya. Kamu tahu saya paling tidak suka nasihat-nasihat. Saya tidak suka memberikan nasihat. Dan saya juga tidak mau dinasehati. Saya cuma sedang menyadarkan kamu yang namanya waktu itu bergerak, merubah segala sesuatu. Dan kalau kita ingin tetap bertahan, kita harus berani melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kalau tidak, gila. Pasti ada sesuatu yang tidak beres tiba-tiba sama kamu. Yan, saya tidak pernah bisa berhenti mencintai kamu. Pasti di kuburnya ibu menyesal dulu mula-mula menolak kamu. Wajar toh kalau seorang ibu dari kalangan atas menolak ibu kampungan. Dan kebetulan ibu kampungan itu adalah ibu saya. Tapi yang kawin toh kita, bukan ibu. Dan buktinya, ternyata kamu bukan cacing tanah, tapi ular naga. Bahkan kamu lebih hebat dari kata hebat. Tapi saya bukan pengarang. Saya pedagang. Apa bedanya? Apa salahnya? Selalu kamu tidak pernah yakin. Sangat jarang orang hebat di dunia ini. Langka. Kamu adalah salah satunya. Kamu selalu lancar kalau bicara. Dan kalimat-kalimat kamu selalu sama. Selama hidup. Yan. Nanti dulu. Saya mau bicara. Siapa tahu saya punya kalimat-kalimat yang baru. Saya mau interogasi kamu. Kenapa kamu mau kawin dengan Dayan? Karena saya cinta Dayan. Itu bahasa sastra. Menurut saya perempuan umumnya punya bakat dagang yang hebat. Kalau ada seorang perempuan menyatakan cinta, sebetulnya dia sedang mempertimbangkan keuntungan-keuntungan apa yang mungkin bisa didapat dari lelaki itu. Hati-hati, Yan. Mulai berbahaya. Jangan sekali-kali menyinggung keluarga saya. Saya sedang seramah seperti kamu. Seminar. Saya teruskan. Jadi sebenarnya kamu seorang ekonom yang tajam, yang tahu Dayan ini punya bakat kaya, dan kekayaan itu penting untuk pergaulan modern. Menggantikan derajat, martabat, dan pangkat. Saya bisa tersinggung Pistol kalau... ini ada pelurunya. Siapa yang butuh? Boleh angkat. Semakin kaya kita semakin sendiri-sendiri. Semakin tua kamu semakin kuno. Justru kamu yang kuno yang menganggap perkawinan dan rumah tangga hanya pertemuan-pertemuan di tempat tidur. Itu pun kalau jam tidurnya sama. Rumah tangga kita ini model zaman purba. Pada zaman itu memang tidak ada manusia yang betah seharian tinggal dalam gua. Sebelum kita kawin dulu, kamu sudah tahu. Saya bukan tipe perempuan ibu rumah tangga. Dan kita sudah sepakat. Perkawinan tidak perlu menghambat karir masing-masing. Tapi apa karir harus demikian rupa kita biarkan menghancurkan rumah tangga kita? Selama ini kayaknya kita aman-aman saja. Kenapa sekarang tiba-tiba begini aneh? Kamu berubah. Kamu bilang aman-aman saja selama ini. Apa kamu tahu betul apa yang terjadi dalam sini? Sakit. Sementara itu ini terus memutar angka-angka kekayaan. Saya tidak tahan lagi. Lalu maumu apa? Saya harus seharian tinggal di rumah. Saya harus tinggalkan semua bisnis saya. Saya harus tutup pintu untuk semua kegiatan. Kamu tahu apa mau saya. Tapi kamu egoistis.
Kamu sama seperti lelaki pada umumnya. Mau enak sendiri, mau menang sendiri. Tidak beres kamu. Mengerikan. Kenapa kamu tidak tembak saya? Kalau saya tembak kamu, siapa yang akan menembak saya? Kamu betul-betul tidak beres. Saya mau pergi dari sini. Saya akan pergi. Lebih baik saya yang pergi. Rumah ini terlalu besar buat saya. Begitu benci rupanya kamu pada saya. Saya tidak pernah bisa membenci siapapun. Saya sakit. Luka. An, sudah lama saya tahu semuanya. Bertahun-tahun. Hati-hatian. Oi, itu setan atau orang? Ari. Oh, ada penghuninya. Kita kira rumah hantu. Halo, Ma. Halo. Halo, sayang. Halo. Mama sudah pulang. Papa juga ada. Mam. Lagi diskusi, Mam. Sudah malam nih. Terus kita ke rumah Januari lagi ya? Jangan gitu dong, Mam. Kasihan Nyai. Katanya malam waktu tidur. Sorry, sayang. Sorry. Lain kali tidak lagi. Mama janji. Janji. Janji nih ya. Mual. Wah, si Ari melengah. Kalau Mama brengsek. Ari! Alah, Ari ya. Udah kita cabut ya. Woi, cabut yuk. Semua cabut ya. Wah, ini Ari. Budi rusak, orang berantakan. Orang rusak, masyarakat rusak. Budi rusak, otak berantakan. Otak rusak, masyarakat rusak. Hidup semakin sia-sia. Hidup liar seperti setan. Nafsu, dosa, siksa dunia. Orang rusak, masyarakat rusak. Rusak, korban keserakahan. Banyak dosa jadi kebanggaan. Kebanggaan kelompok setan. Hayolah kau jiwa, hancurkan semua. Ayolah kau jiwa di jalan Tuhan. Jiwa Tuhan, jiwa Tuhan. Tak ada lagi sedetik pun untuk kita berpangku tangan. Kalau tak ingin kita, kamu jadi binatang. Hidup adalah cinta. Hidup adalah kerja. Hidup adalah doa.
rusak korban keserakahan. Banyak dosa jadi kebanggaan kelompok setan. Hayolah kau jiwa, hancurkan semua. Hayolah kau jiwa di jalan Tuhan. Jiwa Tuhan, jiwa Tuhan. Tak ada lagi sedetik pun untuk kita berpangku tangan. Kalau tak ingin kita kamu jadi binatang. Hidup adalah cinta. Hidup adalah kerja. Hidup adalah doa. Salah, bukan begitu di film. Diem deh lo, yang penting berani nggak? Sini. Muter dulu dong. Namanya juga rolet. Coba, Ari. Pasti dia takut. Gak berani dia. Anak mami. Bukan Ari dong kalau nggak berani. Bener gak yang gue bilang? Takut kan dia? Lo semua, denger nih ya. Gue berani taruhan kalau dia berani. Poles pala gue. Ini baru Ari. Ari, apa banget sih? Gila. Aduh. Kalian pikir ini warung? Alat komunikasi kantor ini lebih cepat dari kilat. Dan kamu, sebagai sekretaris, seenaknya mengatakan tidak tahu apa-apa. Sementara orang yang paling penting di kantor ini sudah 2 minggu tidak muncul. Sekretaris macam apa kamu? Kamu begitu lekat dengan Pak Dayan dan kamu tidak tahu kemana Pak Dayan pergi. Selama seminggu kami selalu mengadakan kontak dengan rumah beliau. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya Nyai pembantu tua. Menurut koran, Ibu Dayan sedang menghadiri seminar di Swedia. Apa tidak sebaiknya kita minta pertolongan pihak kepolisian? Apa kamu pikir Pak Dayan diculik? Macam-macam. Apa tidak bisa dihubungi anak-anak beliau? Hanya seorang yang ada di Jakarta, yang lainnya di luar negeri. Kalau begitu hubungi yang ada di Jakarta. Anak itu tidak mungkin bisa membantu apa-apa. Karena katanya sudah lama tidak pernah pulang. Halo? Pak Dayan mau bicara, tapi hanya dengan Dewi. Apa kamu tidak tahu siapa saya? Maaf, Pak. Pak Dayan pesan. Pak Dayan mau bicara, tapi hanya dengan Dewi. Dewi? Halo? Halo? Di sini Bapak, Dewi. Bapak? Tidak apa-apa. Bapak sehat, seperti bayi yang ibu bapaknya sempurna. Kami semua khawatir. Boleh jadi kamu khawatir. Tapi mesin-mesin itu hanya khawatir angka-angka tidak bergerak. Nah, katakan kepada mereka, supaya sekarang juga mereka meninggalkan ruangan ini. Jangan bengong. Bapak minta, bapak-bapak dan semua yang ada di ruangan ini supaya keluar. Sampai Bapak selesai bicara dengan saya. Dewi?
Pak. Sudah pergi mereka? Dewi tidak enak mengusir mereka. Jangan takut. Mereka orang-orang yang tidak punya harga diri. Mereka hanya punya harga. Dewi cemas, Pak. Dewi kangen. Bapak juga. Bapak di mana? Dengar saja baik-baik. Pada saat pulang, jangan pakai mobil kantor. Iya, Pak. Di dekat halte depan kantor ada sebuah taksi. Ambillah taksi itu. Baik, Pak. Supirnya akan membawa Dewi ke tempat Bapak. Nah, hati-hati ya. Iya, Pak. Kalau mereka tanya, katakan saja bahwa Bapak sehat dan selamat. Tidak kurang suatu apa. Ya? Baik, Pak. Nona Dewi. Selamat sore, Non. Kesini. Ini siapa ya? Ferry, Tante. Ferry? Kok plimis? Pangling, Tante. Dewi ada, Tan? Oh, ada. Maksud Tante, harusnya ada. Tapi Dewi belum pulang. Kemana dia? Seharusnya Tante tahu. Tapi Tante tidak tahu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Tante. Tante, Oh ya, ada apa? saya permisi dulu. Tidak masuk dulu. Minum atau... Terima kasih, Tante. Lain kali. Katakan saja pada Dewi, Ferry sekarang sudah kaya. Kaya. Kasetnya meledak. Meledak. Tahun depan tumpukan uang Ferry lebih tinggi dari Gunung Kilimanjaro. Kilimanjaro. Baik. Akan Tante katakan selengkapnya. Datanglah lagi besok pagi-pagi. Insya Allah, Tante. Terima kasih. Bukan main anak soleh. Pakai insya Allah. Jangan lupa pulang. Dewi mau tinggal di sini. Besok. Sekarang pulang dulu. Besok pergi dulu ke kantor. Sampaikan semua pesan Bapak. Lalu,
buru-buru lagi ke sini. Iya, anak nakal. Siap, Bapak Bawel? Ternyata Ferry lelaki hebat, beriman, dan soleh. Kamu sendiri pasti sudah tahu. Namanya ngetop, kasetnya meledak. Dengar dulu. Betul, Dewi. Seperti dia baru dapat lotre. Barangkali kamu nggak percaya. Kantor pos kewalahan menampung surat-surat penggemarnya. Spesial, Dewi. Dia pesan supaya tante bilang bahwa tahun depan kekayaannya akan menyaingi pangeran-pangeran dari Kuwait. Dan tampangnya, Dewi, tampangnya persis bangsawan. Tante tahu, kamu punya rencana lain. Punya pacar baru ya? Pikir 1000 kali, Dewi. Pikir. Kamu mau kehilangan pangeran dari Kuwait ya? Mau kehilangan bangsawan ya? Kasihan Ferry. Nasibnya persis seperti dalam novel-novel picisan. Pagi, Tan. Pagi, Say. Nggak ketinggalan kan oncomnya? Enggak. Tante bisa makan sampai tahun depan. Diamput. Kenapa? Dia mengerdik mata. Saya mau serbu. Dia pikir siapa saya? Main-main. Darah kamu pasti darah kambing. Tenang, duduk dulu. Siapa dia? Loh, belum kenal? Elisa, temannya Dewi. Yang kos di sini juga. Untung teman Dewi. Tapi sejak kapan? Saya belum pernah lihat dia. Dia bekerja di hotel. Di hotel? Sampai pagi? Pasti pengen paham tertentu. Oh, dia baru pulang mudik dari Bandung. Kenapa? Mulai pikir-pikir ganti haluan. Putus asa karena Dewi tidak juga mau ketemu. Putus asa? Bahasa apa tuh? Tidak. Saya harus dapatkan Dewi. Paling tidak saya harus menemui dia. Akan saya coba ke kantornya. 2905 Mahmud. Hei, Bung. Hei, sebentar, Bung. Mau kemana? Sudah saya bilang, saya mau ketemu Dewi. Kami kan sudah bilang, Dewi tidak masuk. Sudah 1 minggu dia cuti. Hei, Bung, di sini ada peraturan, jangan sembarangan. Saudara Gani dari Verotal Gani. Main selonong saja. Anak Raza apa dia? Kasar. Siapa? Bapak? Ya, bapak atau ibu lah. Ibu tidak ada. Bapak tidak ada. Anak-anak di luar negeri. Kecuali yang paling kecil, sama sekali tidak pernah pulang. Rumah ini selalu kosong. Siapa tadi? Dewi? Namanya Dewi. Gak tahu yang lainnya. Sepasang suami istri ternyata tidak bisa sama-sama jadi pemain pada saat-saat yang sama. Bagaimanapun, suatu saat kita ingin diperhatikan. Dan pada saat yang lain, kita harus jadi penonton yang baik. Tulus untuk orang yang kita cintai. Bapak dan Anneke selalu jadi pemain. Tidak pernah sempat saling menonton. Tidak pernah kedengaran tepuk tangan. Rumah itu kosong. Kemana-mana Bapak dan Anneke harus selalu tampil sebagai pasangan yang paling ideal. Di mana-mana kami harus selalu tersenyum. Dan kami berhasil. Semua orang mengira kami adalah pasangan yang paling bahagia. Padahal sebenarnya, kami hanyalah sepasang robot tanpa jiwa. Hampa. Sungguh sedih menyadari bahwa selama ini Bapak berlaku seperti mesin. Bukan. Sama sekali Bapak bukan mesin. Rasanya sudah lama Bapak menjerit. Tapi tidak ada yang mendengar. Anneke juga tidak. Karena dia juga mesin lain yang dihasilkan abad ini. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam sini.
Tidak ada yang mendengar. Ada. Dewi mendengarnya. Jelas sekali. Tidak peduli apa yang ada di dalam dirimu. Tapi Bapak membutuhkanmu. Lain memang kalau masih muda. Pelan. Oh. Oh. Aduh. 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 Kok Bapak betah sih main catur sendirian? Ini cuma soal penasaran. Semua kenalan. Semua orang rasanya sudah pernah Bapak taklukkan. Hanya satu orang yang belum. Siapa? Diri Bapak sendiri. Jangan suka merokok. Merokok itu kuno. Ada yang nunggu. Di mana? Tuh. Ferry nama saya. Lupa. Pacarnya Dewi. Saya orang baik-baik. Tapi saya berani memperkosa kamu. Ah, gila lo. Tentu saja tidak segila itu. Kalau kamu mau tunjukkan di mana tempat Dewi ngumpet. Mana saya tahu. Masa kita harus ke kamar dulu hanya untuk informasi kecil seperti begini? Ayo bilang, di mana tempat Dewi ngumpet? Di mana? Kita bicara di tempat lain. Oh, itu dia. Oh, jatuh tak golek ikan. Waduh. Sing duwe ngomong kamu. Ini satu buket makan ya. Ayo makan dulu. Istirahat kita di sini. Bangku. Ayolah. Bu, bagi kopinya tuh, Bu. Nasi besar, Bu. Ayo, Rek, makan Rek. Ayo. Iya, Ayo makan saja. Jiro pegang, Kon. Ada yang meledak hari ini kita. Lumayan 3 lagu sih. Nopi semuanya. Weh, Sri Romo kok merenung terus. Action boy. Jangan pakai gula Bu ya. Apa perlu tambah pasukan? Atau kita kroyok? Pakai sedikit juga boleh Bu. Boleh. Saya tidak suka main kroyok. Ya, saya suka aja. Cukup, Bu, udah. Mana bisa ya? Saya bukan pengecut. Kalau perlu tambah garam. Itu baru namanya Ken Arok. Sudah terlalu malam. Kita pulang. Bosan kamu? Jenuh kamu? Hah? Maksud Dewi, Bapak tidak boleh terlalu capek. Siapa tahu besok Bapak mau menengok kantor. Bapak selalu capek. Bapak tidak peduli kantor. Bapak tidak peduli semuanya. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rindukan? Rumah itu kosong. Selalu kosong. Kosong. Anak buntut saya bilang,
Rumah yang konon home sweet home itu. Rumah hantu. Kamu tahu rumah itu isinya apa? Pembantu-pembantu dan seekor kucing. Kucing. Kita memang semua kucing. Sama sekali saya tidak sedang ketawa. Ajal rupanya yang meminjam mulut saya untuk mengetahui saya. Bapak tidak memerlukan itu. Tapi Dewi mau. Karena Dewi sayang. Sumpah. Sumpah. Dewi sayang sama Bapak. Dengar, Dewi. Bapak bilang Bapak tidak butuh. Mual, 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 mual. Maafkan Bapak, Dewi. Percaya toh, saya ini orang baik-baik. Pokoknya kami berhak melarang lo masuk mari. Aduh, Ren. Jangan bicara soal hak. Kacau nanti. Saya ini sudah nyepeda jauh. Lagi marah. Dan ini yang paling penting. Saya ini masih muda. Saya bisa nekat loh. Betul. Lu jangan main-main ya. Ntar gue lapor polisi baru tahu loh. Kakian macam ini. Betul. Betul dah. Saya marah kan? Kakian aja. Iya apa sih mau ini? Waduh. Jadi semen deh ya. Ngawur tuh. Ngawur. Ya. Ayo. Maju ya. Kayak di sini lari. Mati kok. Mati. Iya. Mati kau. Mau mati. Mati. Saya bisa hancurkan semuanya. Berhenti. Saya tidak akan pernah kompromi menghadapi perampok. Saya juga tidak. Lebih-lebih menghadapi perampok gadis. Oh ini orang kaya itu. Saya bukan perampok. Nama saya Ferry. Ferryko. Manusia abad. Luar angkasa. Sopan sedikit anak muda. Anda memasuki rumah orang. Jangan Pak. Jangan Bapak mengira semuanya bisa diselesaikan dengan pistol. Saya berani bertaruh. Bapak tidak akan berani menggunakannya. Lebih baik kita selesai di pos polisi, Pak. Kebanyakan bacot nih orang. Hebat sekali kalau Bapak ini berani membawa persoalan ini ke tempat itu. Dan membiarkan koran-koran memberitakannya sebagai headline. Kalian harus tahu. Orang macam Bapak ini paling sibuk membersihkan namanya. Ferry! Aduh. Astagfirullah. Ternyata benar. Cukup. Cukup. Saya hanya ingin bukti. Ainul yakin. Apa betul kalian dalam satu rumah? Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah. Lindungilah mereka. Apa-apaan kamu, Fer? Gila kamu. Kalian yang gila. Yang tua tidak tahu diri. Yang muda hanya tahu mimpi. Jangan sok tahu anak muda. Oh, saya tidak sok tahu anak tua. Memang saya tahu. Betul saya muda. Tapi saya lebih tua dalam berpikir. Kamu mau apa sebenarnya? Mau urus masa depan saya.
Bapak sendiri mau apa? Itu urusan Bapak. Saya peringatkan, cepat pergi dari sini sebelum saya panggil polisi. Orang tua yang malang, pasti pendidikan agamanya kurang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Belum pantas tidak apa-apa. Kamu mencintainya. Enggak. Ya setan. Ngacau. Inting. Mau yang gak jelas. Ngawur. Dia anak hebat. Cerdas. Enggak. Rohaninya sehat. Badannya kuat. Sebaiknya kalian kawin. Enggak. Selama ini kita seperti selalu dalam gelap. Tapi begitu dia datang, semuanya menjadi terang. Dewi sangat sayang sama Bapak. Bapak juga sayang sekali sama Dewi. Sangat membutuhkan Dewi. Tapi itu tidak mungkin. Bapak tidak mungkin mengawini Dewi. Karena Dewi adalah masa silam Bapak. Mengawini masa silam adalah mimpi. Mimpi itu seperti bulan. Indah. Biarkan bulan itu tetap bulan. Ada yang hanya untuk dipandang. Ada yang hanya untuk diimpikan. Ada yang memang harus dijalani. Dialami. Kesalahan kita kadang-kala mengacaukan semua itu. Tuh kan, pasti dia ada di sini. Fer, kapan kita rekaman lagi? Jangan tanggung. Masyarakat sudah kamu kuasai. Kontra jangan kamu pikir, Fer. Yang penting nyanyi. Rekaman. Saya akan nyanyi kalau saya pengen. Saya akan rekaman kalau saya pengen. Tapi tolong jangan ganggu dulu saya. Saya sedang punya persoalan yang lebih hebat dari filsafat. Mari, Tante. Dulu, Tante. Hati-hati. Tapi saya hanya tahu alamatnya. Belum pernah ke sana. Dewi sengaja titip alamat ini. Kalau ada apa-apa. Pokoknya kita cari sama-sama. Ibu di mana? Sudah kami hubungi di Bangkok, Pak. Anak-anak juga sudah. Yang di Swiss maupun yang di Los Angeles. Astagfirullah. Hariku yang malang.
mencari rembulan, tengadah menatap, meratap kosong sepi. Ada orang menangis kehilangan rembulan, bertanya di mana, berkata kenapa sunyi. Matahari menjawabnya, kembalilah ke mimpi, nikmati cahaya cinta. Biarkan bulan itu, biarkan, jangan sentuh, nanti runtuh. Ada yang hanya untuk dipandang. Biarkan bulan itu, biarkan, jangan sentuh, nanti garuh. Ada yang hanya untuk diimpikan. Oh, biarkan bulan itu, biarkan, jangan sentuh, nanti runtuh. Ada yang memang boleh kau pegang. Sekarang saatnya untuk cinta, setulus-tulus cinta. Tak perlu kau tunggu bintang di langit berguguran. Setulus-tulus cinta, sekarang saatnya untuk cinta. Setulus-tulus cinta. Saya akan kembali jadi pengharang. Tidak. Saya tidak memerlukan apa-apa lagi. Saya hanya memerlukan Ari. Ari sudah meninggal, sayang. Sudah meninggal. Sudahilah kesedihan ini. Sudahilah.
Ari dibunuh. Sayang. Kita berdua yang membunuhnya. Tangan kita berlumur dosa. Sudah berapa lama Dewi tidak masuk? Hampir 3 minggu, Pak. Tapi kemarin kami terima surat permintaan berhentinya, Pak. Malam, Om. Nama saya Dewi. Sudah hampir 1 minggu Dewi pulang. Katanya sih tidak kembali lagi. Kalau temannya barangkali? Oh, Elisa. Kebetulan dia sedang pulang mudik ke Bandung kemarin. Lagi ngurus rencana pertunangannya dengan Asril. Atau barangkali Ibu tahu alamat temannya yang laki-laki? Pacarnya? Yang tua apa yang muda, Pak? Yang muda. Oh, Ferry si kocak. Gampang dia sih. Cari saja di pasar atau di studio rekaman. Saya punya kasetnya. Siapa tahu ada alamatnya. Allah. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Allah. Tahiyatul barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ada yang cari, Fer? Cari. Siapa, Pak? Boleh kita bicara? Waduh, kok formal toh, Pak? Lagi soal malam itu saya kira sudah beres. Mau apa lagi? Dan Bapak tidak perlu permisi sama saya. Kalau memang serius sama Dewi. Yang akan Bapak bicarakan ini masalah gawat. Saya mulai ngerti kok. Begitu gawatnya sampai saya sendiri yang montang-manting. Nah, di mana sebaiknya kita bicara supaya bisa lebih leluasa? Saya biasa bicara di mana saja. Di jalan, di warung. Dan di sini tempat yang paling leluasa saya kira. Kebetulan sedang tidak ada pertunjukan. Kita bicara di dalam. Iseng-iseng, Pak. Tonton diri sendiri. Kamu tahu bagaimana awalnya cerita Dewi? Pokoknya dia itu cengeng. Tidak cocok untuk zaman luar angkasa. Kamu juga ngawur. Kenapa kamu tinggalkan dia dan mengawani gadis lain? Bapak juga ternyata sama cengengnya. Bapak tahu kenapa saya kawini gadis itu? Karena gadis itu hamil. Kenapa gadis itu hamil? Karena ada seorang pemuda bejat moral yang tidak bertanggung jawab. Itu cuma salah satu lakon murahan pada zaman sekarang, Pak. Kawin untuk sekedar nama bersih. Lalu setelah itu cerai. Kebetulan kami masih famili. Dan lakon itu juga happy ending kok.
Karena pemuda bodoh itu comeback, alias mau menjadi ayah dari anak yang dikandung gadis tolol itu. Tapi tahu kamu apa akibatnya bagi Dewi? Tahu saya. Lakukan murahan yang lain. Dewi jadi hostess. Lalu ketemu bapak. Lalu mimpi. Cengeng. Boleh saja kamu bilang Dewi cengeng. Tapi tidak sedikit penduduk cengeng di dunia ini. Kalau sudah begitu, apa kamu biarkan Dewi sekarang jadi hostess lagi? Apa maksud bapak? Astagfirullah. Lama-lama saya bunuh dia. Perempuan feodal. Kuno. Saya tahu betul kamu mencintai dia. Dan saya juga tahu betul dia sangat mencintai kamu. Hanya saja Dewi orangnya gampang goyah. Ya, gampang goyah. Dan selalu mimpi jadi orang kaya. Sebel saya. Cari dia. Dia memerlukan kamu. Kenapa bukan bapak saja yang mencari dia? Dia memerlukan bapak. Bapak kaya? Saya miskin. Karena saya hanya punya hari kemarin. Kamu yang kaya. Karena kamu masih punya banyak hari. Kamu pemuda hebat. Dia kotor. Sekarang kamu sendiri yang cengeng dan kuno. Jangan sok tahu tentang orang lain. Apalagi tentang hati dan pikiran orang. Apa kamu sendiri bersih? Sebersih apa? Lelaki kampungan juga kamu. Mau menang sendiri. Kalau saja saya muda. Saya kamu. Kalau saja dokter-dokter di London itu tidak sok menjadi peramal. Akan saya atasi sendiri semua ini. Sialan. Umur saya sudah ditakar. Maafkan saya. Lu yang diboking sampai pagi, gue tahu. Soalnya kita kalau udah jangan begini. Kan gue mampir ke rumah lu. Gue pulang semalam jam 11 udah. Pernah deh rambut panjang. Kamu buka sini. Enggak, kita mau potong kok. Ya aja lu lagi. Pakai kembang lagi. Murah deh. Iya. Kalian betul-betul nggak tahu Dewi? Cari siapa sih? Siapa sih? Dewi asal Surabaya. Saya Dewi. Nih Dewi. Saya sudah punya rumah. Rumah itu punya kamu sekarang. Tapi saya bukan tipe perempuan ibu rumah tangga. Itu bisa diatur. Bisa diatur. Oh. Saya tidak akan pernah bisa berhenti mencintai kamu. Saya juga. Saya juga. Nama saya Ferry. Bukan apa-apanya Elisa. Pasti kamu mau tanya Dewi. Tidak mau nanya. Saya mau tahu. Kasihan dia. Kenapa dia? Sakit? Bunuh diri ya? Kembali ke Surabaya. Gunung apa rumah? Rumah, tuh. Ya apa sih anak-anak nih? Mau sekolah apa enggak? Mau jadi babu apa? Kok belum berangkat? Bentar, Bu. Sudah pamit sama Mbak Dewi? Ampun, Bu. Ini dan Mbak Dewi. Min, bolanya aku saja jangan yang bawa. Enggak. Pokoknya aku yang bawa. Enggak, aku yang bawa. Aku yang bawa ke sekolah. Kalau jadi perempuan itu yang tegas. Jangan kalah sama laki-laki. Kok bisu?
Malah nanti kamu diperbudak laki-laki kalau lembek begitu. Ayo ngomong. Wiwi nggak pilih siapa-siapa. Bodoh, Kon. Pilih diri kamu sendiri. Lalu kenapa kamu kembali ke Jakarta? Saya akan kembali bekerja. Saya ingin maju. Kalau saya betul-betul rajin bekerja, siapa tahu saya jadi manajer. Sekolah kamu apa, Nduk? Ibu sendiri dulu sekolah apa? Kok bisa punya anak sehebat saya? Iswan, Nduk. Saya juga hebat loh. Kulo nuwun, Bu. Kulo nuwun. Loh, kok tahu jendela? Aduh, mau apa lagi sih? Mau minta maaf sama kamu. Mau melamar kamu. Jangan keras-keras dulu. Masuk. Bicara kok lewat jendela. Loh, kok mencolot jendela iki? Sorry. Nuwun sewu. Sinting kamu. Apa ya? Coba tanya Ibu. Saya sinting, Bu. Paling tidak kamu egoistis. Kamu yang egoistis. Kamu. Ulaan. Siotalis. Anarkis. Bombas. Omong besar. Kau masih belum punya apa-apa. Baru punya mulut. Baru punya laga. Baru punya gertak. Masih nol. Kau kosong nyaring muni yang kata pepatah. Itulah kamu. Sudah. Betul begitu. Mau pepatah lain? Baik. Akan saya buktikan lagi. Kali ini seluruh dunia harus tahu. Buktikan apa? Ini bukan tong. Ini dunia. Dan sama sekali tidak kosong. Isinya jelas. Masa depan. Dia merencanakan untuk menyerahkan seluruh kekayaannya pada sebuah yayasan. Kecuali yang menjadi hak kamu. Menurut dia, kekayaan kamu lebih dari cukup untuk membantu anak-anak. Dia tidak mau anaknya hidup ongkang-ongkang. Itu anti kebudayaan katanya. Selama ini dia menyembunyikan sesuatu. Penyakitnya. Semua itu dia lakukan karena dia merasa ajalnya sudah dekat. Ajal bagaimanapun takkan mungkin bisa dihindari. Dan buat apa? Buat apa? Ajal itu sama seperti pulang. Pulang itu indah. Saya pulang. Pulang. Sulit sekali memahami semua ini. Mimpi bukan untuk difahami, tapi untuk dinikmati. Dan kita sudah menikmatinya cukup panjang. An, saya tidak percaya ada seorang lelaki seperti saya yang sampai tua seperti ini tetap setia, menunggu, menyintai hanya seorang perempuan, kamu. Dan saya lebih tidak percaya sekarang kita harus berpisah. Kita tidak bisa dan tidak mungkin terus bermimpi sepanjang hidup kita. Di balik kemelut ini, saya selalu mencintai Dayan. Selama ini, hatinya terlantar, dan saya tidak mau tahu. Selama ini, dia kesakitan, dan saya tidak tahu.
Selamat malam, Pak. Nyai. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun. Saya? Berapa saya? Berapa? 55, sayang. 55. 55. Saya kangen sekali. Saya juga. Saya juga. Terlalu lama kita biarkan rumah ini kosong. Kita sama-sama bego. Kita sama-sama brengsek. Kita mulai lagi, Han. Kita mulai lagi. Oh, mulai lagi. Umur kita berapa, Non? 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi peduli apa? Iya, peduli apa? Kita pacaran lagi. Kita surat-suratan lagi. Kita ciuman di garasi lagi. Pipi dulu. Lalu bibir. Lalu lain-lainnya. Dan seterusnya. Kita harus segera ke London. Saya belum mau mati. Dokter-dokter itu pasti keliru. Kamu sudah tahu? Kasihan betul kita, Yan. Jangan menangis. Tidak. Yang penting kita harus segera ke London. Siapa tahu dokter-dokter itu keliru. Kita hubungi Pak Yus supaya mengurus semuanya. Saya bisa mengurus semuanya, Pak. Selamat ulang tahun, Pak. Kata Pak Yus kamu? Biasa, Pak. Anak muda, Pak. Suka pendek pikir. Selamat ulang tahun, Yan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umur, Pak. Selamat ulang tahun. Moga-moga panjang umur, Yan. Amin. Umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Hip hurra! Hip hurra! Hip hurra!
Ya, sayang. Saya masih hidup, bukan? Kamu akan hidup terus, sayang. Kamu tidak akan pernah mati. Setidak-tidaknya untuk saya. Untuk anak yang tidak selalu memahami Dayan. Iya. Saya harus hidup. Ya Allah, dokter-dokter itu, ya Allah. Tapi sakitnya memang luar biasa. Ya Allah. Jangan menangis. Kamu janji tidak akan menangis. Saya tidak menangis. Saya tidak menangis. Saya cuma sedih. Anak-anak boleh tahu semua ini. Kasihan mereka. Tidak perlu anak-anak tahu. Mereka sedang menatap bulan. Jangan ganggu. Katakan saja kepada mereka. Papa akan menemani Ari. Oh tidak. Tidak. Ngaco saya. An. Kamu mau janji? Tentu, sayang. Tentu. Tanpa air mata. Tanpa air mata. Katakan kepada anak-anak, kebahagiaan itu tidak dalam kekayaan, tapi juga tidak dalam kemiskinan. Kebahagiaan ada dalam sikap perkasa mengolah nasib. Itu warisan untuk mereka. Tapi kamu bahagia, bukan? Bahagia. Kemarin tidak, karena saya belum memaafkan kamu. Tapi sekarang saya bahagia, karena saya sedang minta maaf kepada kamu. Lihat, Yan. Barangkali kamu tidak percaya, tapi pelukis tua itu masih hidup. Asrul. Tidak begitu sempurna, tapi ini kita punya. Kita harus segera berangkat. Siapa tahu dokter-dokter itu keliru. Saya tidak pernah bisa berhenti mencintaimu. Saya mau hidup. Saya mau terbang. Saya tidak pernah bisa berhenti mencintai kamu. Biarkan bulan itu, Dewi. Biarkan.